Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi sekarang kami ada di Taman Hutan Kota Palu. Tempat ini adalah salah satu tempat wisata yang terkenal di Kota Palu. Tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, depan Pura Agung Jagatnata Wanakerta Palu. Untuk teman-teman yang ingin datang berfoto-foto, bertamasya bersama keluarga atau sahabat kerabat yang lainnya, tempat ini kami rekomendasikan untuk teman-teman semua datangi. Karena di sini ada menyediakan beberapa spot foto yang bagus untuk teman-teman nikmati. Jadi, perkenalkan kami mahasiswa dari kampus Amik Tridharma Kota Palu, yaitu bertujuan untuk mempresentasikan atau mengerjakan tugas akhir kami dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang dibimbing oleh dosen kami yaitu Bapak Aco Lele Eskom MM. Dan kami dari kelompok 4 akan membawakan materi, promosi, dan rotasi. Dan saya sendiri Mei Rizky bersama rekan saya Rahmala Jai. Dan saya Muhammad Fadil. Dan saya Elena Priscilia. Saya Valencian Robert. Oke, sebelum saya lanjut lebih dalam ke pembahasan, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jadi baiklah, pada saat ini saya sudah bersama rekan saya Ellen. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi dan saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama adalah pengertian promosi dan yang kedua adalah dasar-dasar promosi. Jadi pengertian promosi adalah sebuah kebijakan yang dilakukan perusahaan untuk menaikkan jabatan seorang karyawan biasa ke jabatan yang lebih tinggi. Misalnya seperti seorang karyawan biasa dinaikkan jabatannya menjadi seorang supervisor. Yang kedua adalah dasar-dasar promosi. Dasar-dasar promosi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengalaman. Jadi pengalaman ini adalah salah satu hal yang penting juga diperhatikan pada saat perusahaan atau seorang atasan akan mempromosikan seorang karyawan yang akan naik jabatan ke jabatan yang lebih tinggi lagi. Karena dari pengalaman inilah karyawan akan mampu mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya di jabatannya yang baru. Yang kedua adalah kecakapan. Dengan kata lain, kecakapan ini adalah kemampuan. Jadi kemampuan ini juga sangat diperlukan, di mana seorang karyawan akan bisa menghandle semua pekerjaan yang akan diberikan kepadanya di jabatannya yang baru tersebut dengan kecakapan kemampuan yang sudah ia miliki. Yang ketiga adalah kombinasi dari kecakapan dan pengalaman. Jadi kombinasi dari kecakapan dan pengalaman ini di mana seorang karyawan yang sudah naik jabatan tersebut akan mempraktekkan apa yang sudah menjadi pengalamannya dan akan mengeluarkan kemampuan atau kecakapannya dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya di tempat di mana yang akan diposisikan menjadi jabatan yang lebih tinggi lagi. Seperti misalnya contohnya dalam hal kecakapan. Kecakapan ini adalah seperti yang dimiliki oleh seseorang, baik itu secara pengetahuan seperti dia mampu menguasai bahasa Inggris dengan baik, dia mempunyai public speaking yang bagus, dan juga dia mampu menghandle karyawan dan juga proyek-proyek atau organisasi-organisasi yang ada di perusahaan. Baik, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu beberapa faktor yang dapat memperoleh yang namanya promosi jabatan. Faktor yang pertama yaitu faktor bakat, dan yang kedua yaitu faktor prestasi, dan yang ketiga yaitu faktor senioritas. Mengapa dapat dikatakan bahwa faktor bakat sendiri dapat memperoleh yang namanya promosi jabatan? Dikarenakan ia mampu memberikan kualitas dan talentanya kepada perusahaan tertentu. Dan yang kedua yaitu faktor prestasi, dikarenakan suatu karyawan dapat memberikan karya-karya dan nilai-nilai terbaiknya kepada perusahaan. Misalnya dia dapat mencapai target di batas dari target yang sudah ditentukan oleh suatu perusahaan. Dan yang ketiga yaitu faktor senioritas.
dia dapat memperoleh yang namanya promosi jabatan dikarenakan suatu jabatan yang begitu lama dan kepercayaan suatu perusahaan kepada dia, dan dapat mengatasi suatu permasalahan yang sudah mungkin yang sudah dia ketahui dan dia sudah di training terlebih dahulu sebelum karyawan-karyawan. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang tujuan promosi jabatan. Yang pertama, untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa dan semakin besar kepada karyawan yang mempresentasikan kerja lebih tinggi. Untuk yang kedua, untuk memotivasi agar karyawan lebih semangat bekerja, berdisiplin tinggi dan memperbesar produktivitas kerja. Dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial dan semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Untuk menambah atau memperluas pengetahuan serta pengalaman kerja karyawan, dan ini merupakan gaya dorong bagi karyawan lainnya. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam sebuah perusahaan. Untuk menjamin stabilitas pegawai dengan direlasikan promosi kepada karyawan dengan dasar dan pada waktu yang tepat, serta penilaian yang jujur. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kami, yaitu pengertian rotasi dan tujuan rotasi pekerjaan dengan rekan saya, yaitu Mei Rizky. Dan saya akan menjelaskan pengertian dari rotasi. Rotasi adalah pemindahan posisi dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain dengan tujuan membangun dan meningkatkan kompetensi dari karyawan yang bersangkutan sehingga ia mampu memahami setiap pekerjaan lingkungan perusahaan tersebut secara baik. Ya, saya akan melanjutkan materi kami, tujuan dari rotasi pekerjaan. Tujuan dari rotasi pekerjaan ini sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, membangun penguasaan ilmu yang lebih dalam pada setiap divisi perusahaan secara penuh. Yang kedua, membangun konsep aplikasi kaderisasi pada calon pemimpin secara aplikatif dan terukur. Yang ketiga, membangun hubungan yang lebih akrab dengan setiap karyawan di berbagai divisi yang ikut merasakan rotasi pekerjaan tersebut. Yang keempat, memberikan pembuktian kepada para karyawan bahwa pemilihan pemimpin dilakukan dengan cara yang sangat adil tanpa ada faktor. Sekian dari kami. Terima kasih. Sekian materi dari kami. Untuk teman-teman yang ingin melihat materi lebih lengkapnya, silakan download link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. See you, bye-bye. Terima kasih.